2 bulan yang lalu, tepatnya hari Minggu tanggal 2 bulan 2, saya bersama keempat teman saya pergi ke kota Rembang. Kami tiba di kota Rembang pukul 8 pagi. Kemudian kami ke pantai, karena memang tujuan utama kami ke Pantai Karangjahit dan Pasir Putih Wates. Setelah kedua objek kita sambangi, salah satu teman kami berkata, "Waktu kita masih banyak. Bagaimana kalau kita pergi ke Pati?" Teman kami yang satunya mengiyakan, karena memang kami semua belum pernah ke Pati. Teman kami yang satunya lagi berinisiatif untuk mencari objek wisata di Pati. Setelah mencari di internet, kami semua sepakat untuk ke hutan pinus Gunung Sari. Hanya dengan bantuan Google Map, kami menuju ke Pati. Awal mula perjalanan baik-baik saja, tetapi kejadian aneh terjadi saat kami masuki desa Gunung Sari. Secara akal sehat, seharusnya jika kita sudah masuk ke kawasan objek wisata, waktu tempuh Google Maps semakin sedikit. Tetapi ini tidak terjadi pada perjalanan kami. Ketika saya melihat Google Map, waktu tempuh 17 menit, sedangkan teman saya melihat 29 menit. Di situ saya mulai merasa aneh. Tidak mungkin berbeda jauh, padahal kami satu mobil dan alamat pun sudah sama. Tapi teman saya berkata, mungkin sinyal, jadi Google Map tidak akurat. Perjalanan tetap kami lanjutkan. Semakin jauh saya merasa semakin aneh. 2 kali kami melewati tempat pemakaman yang sama. Sedangkan jalan yang kami lalui cukup sempit, hanya cukup untuk satu mobil saja. Jalanan pun juga bukan jalan aspal, tapi jalan yang berbatu dan tidak layak dilalui kendaraan. Di situ saya berkata kepada teman saya, "Kita sudah salah jalan, pasti ini kita tersesat." Tapi teman saya bilang, ini sudah jalan yang betul menuju objek wisata berdasarkan Google Map. Hampir 2,5 jam lebih kami tersesat di dalam hutan dan tidak menemui jalan yang sesuai. Di situ perasaan kami mulai berkecamuk dan kami saling adu argumen. Di tengah jalan kami bertemu dengan salah satu penduduk yang sedang panen buah rambutan di tengah hutan. Teman saya bertanya, "Pak, kalau mau ke hutan pinus Gunung Sari arahnya mana ya?" Bapak itu berkata, "Mbak Mas salah jalan." Akhirnya diberi petunjuk yang benar. Kami pun melanjutkan perjalanan dan tidak menemukan jalan sesuai dengan arahan bapak tersebut dan kami pun kembali tersesat. Di tengah perjalanan, kami bertemu dengan bapak yang sama dan bapak tersebut bertanya kepada kami, "Loh Mbak Mas, kok di sini lagi?" "Iya Pak, kita tidak menemukan jalan yang bapak arahkan." Di situ saya bilang kepada teman saya, "Sudahlah, kita pulang saja." Waktu sudah menjelang sore hari. Saya bertanya, "Pak, kalau ke kota butuh waktu berapa lama?" "Oh Mbak, masih jauh lagi. Sampai nanti Mbak menemukan pasar buah, itu sudah masuk kota." Bapak tadi bilang, "Tidak heran Mbak kalau pendatang dari luar daerah pasti akan dibuat tersesat." Singkat cerita, kami menemukan jalan pulang ke kota Pati. Di Pati, kami menyempatkan untuk istirahat, makan dulu di warung. Kejadian aneh terjadi kembali. Tiba-tiba alarm mobil kami berbunyi sendiri sampai beberapa kali, padahal tidak ada yang menyentuh mobil. Setelah itu kami bulatkan tekad untuk pulang ke Semarang. Sampainya di Semarang, saya mencoba untuk menyelidiki tempat kami tersesat lewat Google. Ternyata kami tersesat di hutan Alas Pati, suatu wilayah angker di kota Pati yang dahulu kala sempat dikabarkan menjadi tempat penguburan korban G30 SPKI, dan tempat pemakaman itu adalah tempat petilasan yang dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Keesokan paginya, saya bercerita kepada teman-teman tentang kejadian tersesat kami di Alas Pati. Kebetulan salah satu teman kantor saya ada yang asli penduduk Pati. Dia berkata, "Saya saja orang asli Pati tidak berani masuki Alas Pati. Kenapa kalian berani sampai ke wilayah situ?"